Kata ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ketika ada masalah kata Allah dalam Al-Quran, ada masalahmu, suamimu nakal, suamimu selingkuh. Tidak usah curhat sama orang lain. Ini ibu-ibu gampang betul dia curhat sama tetangganya. Ngapain kau cerita masalah rumah tanggamu ke tetangga? Besok-besok ada Vina bertengkar sama suami, jangan terlalu cepat cerita sama orang tua. Langsung kau curhat sama orang tuamu, kau telepon menangis-nangis. Besok 2 minggu kemudian akrab lagi. Apalagi kau sudah ungkap semua kejelekan suamimu. Tidak usah. Ada masalahmu, kata Allah, ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Ketika sudah bertentangan dengan perintah suami, maka lebih utama mengikuti perintah suami. Kenapa? Karena sudah diserahkan ijab kabul. Bapak tadi lihat itu ijab kabul, namanya penyerahan. Ibaratnya, nah Ali, ini mobil saya kasih kau. Silakan kau pakai semau-maumu. Tapi dengan catatan jangan langgar agama. Selama tidak melanggar agama, kau boleh apakan saja di mobil. Besok-besok ternyata mau diambil mobilnya, tidak boleh lagi. Kenapa? Sudah diserahkan. Kecuali si Ali yang kembalikan itu mobil kepada orang tuanya. Nah, itu ya, lebih utama memuliakan suami. Tapi insya Allah tidak akan pernah terjadi misalnya Vina mau kali, saya mau pulang dulu tengok orang tua saya. Tidak mungkin, tidak usah kau pergi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Selama itu tidak bertentangan agama, insya Allah tidak akan diberatkan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas ya. Ini nasihat buat pengantin. Sekarang nasihat buat kita ini yang datang. Satu, biasanya kalau ada acara pengantin begini, banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela acaranya orang. Sampai kue-kuenya pun dicela. Kayak basi. Padahal membungkus. Ini ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Tidak boleh ibu bungkus itu makanan kalau ada seperti ini ya. Meskipun ibu saudara sama yang punya cara besok kita lihat. Tidak boleh ibu. Biasa hilang piring, hilang sendok. Dia bawa dengan piring-piringnya. Itu haram itu ibu. Ibu sama bawa makanan haram ke rumah sama daging babi kau bawa untuk anakmu. Tidak boleh ngambil tanpa izin. Meskipun keluarga kita yang pengantin. Yang kedua, biasanya kalau ada pengantin, banyak yang ibu-ibu tidak sholat. Coba kita lihat besok. Gara-gara apa? Make up. Dia kira tembok mukanya coklat, biru, abu-abu, krem. Wah, Masya Allah. Apalagi penyebab ibu banyak tidak sholat. Gara-gara jilbab. Jilbab sakaratil maut. Coklat, biru, abu-abu, kuning, dikasih miring lagi sedikit. Ada kayak pohon-pohon di belakangnya. La haula wala quwwata illa billah. Dia bilang suaminya, kau pergi sholat. Saya kasih habis duit saya 50 juta untuk umrah. Kau pulang umrah tidak sholat. Apa kata istrinya? Kau sadar pak? Saya sadar, saya suruh kau sholat. Pergi sholat. Dia bilang istrinya, ini kau lihat jilbabku 2 jam dipakai ini. Jangan sampai ada seperti itu besok. Bagaimana pengantin mau berkah acaranya kalau lebih banyak tamunya tidak sholat daripada yang sholat. Yang ketiga, biasanya acara pengantin seperti besok, banyak praktek mubasir. Ya, terutama air gelas. Terus saya lihat belum habis, nyucuk lagi gelas yang lain. Ya, jangan habiskan dulu, itu uang semua yang punya acara. Hanya 1 iris kau bisa makan telur, jangan ambil yang banyak. Ambil 1 tusuk dia bisa makan sate, dia ambil 3 tusuk, 2 tusuk jadi sisa, itu mubasir, uangnya orang sia-sia. Lebih kau nambah daripada kau ngambil banyak-banyak. Ada juga orang pengantin, pergi pengantin itu kayak porsi mengamuk diambil. Besar betul, tinggi betul piringnya, tidak habis juga. Lebih ekonombo, tidak ada yang suruh nombo Ustaz, ya suruh sendiri. Saya biasa kalau sedikit aja dulu saya ambil, ternyata enak, baru saya bilang Ustaz, tambah Ustaz, mari. Coba, jangan sampai kita buang-buang, itu mubasir. Yang keempat, biasanya kalau ada acara pengantin seperti ini, besok kita lihat, biasa banyak tersinggung pulang. Kenapa tersinggung pulang? Merasa tidak dilayani. Ya, jauh-jauh saya dari Pekanbaru, habis duit saya pesawat, sampai di sini tidak diurus dengan baik. Tidak mungkin yang punya acara melayani ibu sepenuh hati. Kenapa? Ya jamaahnya banyak, tamunya banyak, jadi kita ngerti aja. Sampai ada yang pulang ngambek, tidak mau lagi saya ke sana. Kenapa? Setengah mati saya jauh-jauh, pakai baju baru, tidak kena syuting. Gara-gara syuting dia ngambek. Ya ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah,
Akhirnya, adik Vina dengan PJ, kamu akan mengalami nanti geger budaya. Ya, persentuhan budaya yang berat. Itu pasti ada konflik, pasti. Ya, kalau tadi selama kau pacaran semua yang enak-enak. Ngomongnya, iya kak, iya Dinda, hati-hati ada batu. Itu waktu pacaran. Salam sayang selalu, itu waktu digoda. Tiap malam video call, ya sayangku. Sudah ada anakmu 2 mulai aslinya keluar. Jatuh istrinya, di mana kau simpan matamu dong? Itu kalau mulai asli. Budaya ini akan ikut menentukan. Saya lihat tadi kalau budaya tadi apa itu berbalas pantun. Saya bilang kalau di Sulawesi tidak jadi pengantin kalau begini. Tidak ada yang bisa balas-balas pantun. Ternyata ya inilah budaya. Maka kuncinya adalah sabar. Ya, ketika terjadi konflik dalam rumah tangga 2 rumusnya. Ibu-ibu dengar ini. Ya, ini pengantin-pengantin baru juga kita semuanya. Ada yang baru 10 tahun, ada baru 2 anaknya. Pengantin baru juga namanya ya. Ketika ada masalah, ini kesalahan kita ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ketika ada masalah kata Allah dalam Al-Quran, ada masalahmu, suamimu nakal, suamimu selingkuh. Tidak usah curhat sama orang lain. Ini ibu-ibu gampang betul dia curhat sama tetangganya. Ngapain kau cerita masalah rumah tanggamu ke tetangga? Besok-besok ada Vina bertengkar sama suami, jangan terlalu cepat cerita sama orang tua. Langsung kau curhat sama orang tuamu, kau telepon menangis-nangis. Besok 2 minggu kemudian akrab lagi. Apalagi kau sudah ungkap semua kejelekan suamimu. Tidak usah. Ada masalahmu, kata Allah, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Bagaimana itu sabar? Aplikasinya. Alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak sangka istriku begini. Saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak sangka mertuaku begini. Tapi itulah jodohmu. Maka lebih kau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak rumah tangga yang akhirnya hancur gara-gara terlalu cepat curhat sama orang lain. Curhatnya lebih parah di medsos. 500 temanmu di medsos. 500 yang tahu rahasia keluargamu. Tidak usah kau cerita sama orang lain. Tidak mungkin dia cerita saya Ustaz. Dia masih sepupu saya. Siapa yang menghalangi Nabi dakwah awal-awalnya? Abu Sufyan. Siapa itu Abu Sufyan? Sepupu satu kalinya Nabi. Tidak mungkinlah dia cerita saya Ustaz. Dia masih saudara saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Tidak mungkinlah dia begitu. Dia makcik saya, dia pacik saya, saudara bapak saya. Siapa? Abu Lahab. Saudaranya bapaknya Nabi. Jadi barangkali ketika kondisi normal rumah tanggamu, tidak ada yang sentimen. Tapi ketika kondisinya lain dari yang biasa, dia lihat rumah tanggamu bahagia. Dia lihat rumah tanggamu kaya. Dia miskin saudaramu. Saudara sekandung. Belum tentu dia baik, ada namanya dengki. Ini setan masuk, dia hasutlah kau. Ketika situasinya lagi labil emosimu, kau tidak stabil marahmu, datang saudaramu belum tentu niatnya baik, dia mau sama nasibnya sama kamu, susah juga rumah tanggamu, maka dia hasut kau yang tidak benar. Maka ada masalahmu jangan curhat sama manusia, tidak usah, lebih kau curhat kepada Allah, bangun sholat tengah malam, ngadu kepada Allah. Termasuk ibu-ibu nih, yang sudah mulai tua, muka-muka sakaratil maut. Suami mulai lain-lain, tidak usah kau curhat sama orang lain. Curhat kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memelihara suami saya. Ya Allah, lindungi suami saya. Ya Allah, bahagiakan rumah tangga saya. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya, pasti saya kasih. Itu janji Allah. Ya, maka ibu-ibu, saya yakin di sini semua punya rumah mata. Adakah rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Kira-kira ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Tidak mungkin. Jangankan manusia biasa, Nabi saja ada masalahnya. Dalam rumah tangga, dalam struktur keluarga, Nabi diusir. Diusir dari Mekah kan, hijrah ke Madinah. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Dalam ekonomi, apa Nabi kaya? Tidak, Khadijah tadinya kaya, miskin setelah bersuamikan Rasulullah. Sampai dijelaskan pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Nabi. Dalam kesetiaan rumah tangga, Nabi pernah diuji dengan kesabarannya. Dengan cara apa? Aisyah difitnah selingkuh. Itu Nabi, apalagi kita. Ada yang bilang sama Ustaz,
hebat betul rumah tangganya. Kenapa? Bahagianya rumah tangganya. Kenapa kau tahu? Itu foto-fotonya di Facebook, romantisnya. Ya itu foto di Facebook berapa menit kita bisa bikin. Bodoh itu namanya kalau bertengkar dia share di Facebook. Beleng-beleng namanya itu. Tak mungkin lah, semua yang baik-baik. Maka begitu ada masalah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar saja. Yang kedua, perbaiki sholat. Nah, ini sholat yang jadi masalah. Ya, apalagi kalau pengantin baru. Subuh terutama. Allah kasih toleransi. Tapi sekarang sudah modern, Pak. Ada air hangat, ada air sudah. Tidak seperti pengantin baru dulu kan. Rumah tidak ada kamarnya. Tamu 1 minggu baru pulang. Bingung kita, Pak. Mau cari kamar tidak ada. Malu-malu lagi. Kamar mandinya dibawa pula. Mau mandi dilihat jauh orang basah kepala. Tidak enak. Sekarang aman. 1 kamar sudah ada kamar mandinya di dalam. Pun kalau kenapa malu? Kenapa mesti malu? Ini sudah halal. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang terbatas. Ada yang saya lupa satu. Satu lagi. Adinda Ali, besok-besok kalau marah jangan gampang bilang talak. Ini dengar semua laki-laki. Ya. Marah jangan gampang bilang talak. Misal kau bertengkar langsung kau bilang saya talak kamu. Jatuh talak 1. Artinya masih boleh campur. Damai malamnya masih boleh campur. Tapi ketika kau bilang saya talak kamu. 5 menit kau banting pintu saya talak kamu. Jatuh talak 2. Artinya kamu tidak boleh campur sebelum nikah ulang. Panggil 2 saksi. Ibu bapaknya ada mahar, ijab kabul. Baru boleh campur. Nikah ulang. Kalau kau tidak nikah ulang campur sama hukumnya kau berzina. Bagaimana kalau dia saya talak kamu? 5 menit kemudian saya talak betul kau. Keluar dari rumahnya dia banting pintu saya talak kau cilaka. Jatuh talak 3. Artinya apa? Harus cerai dulu baik-baik. Lalu dia nikah dengan dia menunggu 3 bulan. Lalu menikah dengan laki-laki lain. Ternyata tidak cocok dia cerai dengan laki-laki tersebut. Kau harus menunggu lagi 3 kali haid. Baru kau nikah kembali. Hati-hati bilang talak. Bagaimana kalau perempuan bilang talak? Talaka, 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 talaka. Biar sampai di atas pantatnya. Kenapa? Kenapa hak talak ada pada laki-laki, bukan sama perempuan, ya? Maka bapak ibu yang gampang-gampang, ibu bapak-bapak yang gampang marah, jangan kau gampang bilang talak. Marah bagaimanapun jangan bilang talak. Kalau dia bilang istrimu antar, kasih kembali saya ke rumahku. Oke, saya kembalikan kau ke rumahmu, saya ikut ke mertuaku. Anda jangan masalah seperti itu ya. Besok-besok Ali cari harta, jangan menghalalkan segala cara. Tapi insya Allah, saya tahu betul ini PJ atau Ali sangat disiplin dalam soal halal atau haram. Insya Allah. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diperkumpulkan bukan cuma di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat kelak. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah.